Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Gunawan. Saya dari SMK Kecamatan Masaton, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kediri. Pendidikan adalah hak setiap manusia. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik harus bisa mengarahkan peserta didik kita ke arah yang lurus, ke arah yang benar, dengan memberikan teladan contoh yang baik, sehingga mereka pada saat sudah lulus dari sekolah, mereka dapat menerapkan atau mengaplikasikan sikap-sikap teladan kita yang telah kita berikan kepada mereka. Saya yakin dengan adanya budaya positif yang ada di sekolah yang kita terapkan secara terus-menerus untuk anak didik kita, saya yakin Indonesia pendidikannya akan lebih indah lagi, lebih maju lagi, dan lebih baik lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau minta waktunya Pak Tony sebentar bisa? Oh iya bisa. Ya, alhamdulillah. Ini Pak Tony, untuk memberi tugas di Guru Penggerak untuk aksi nyata saya. Nah, itu saya harus mengobservasi atau mensupervisi salah satu perjalanan. Oh iya. Untuk dalam kegiatan KBM. Nah, mungkin Bapak Tony bersedia untuk saya supervisi? Iya, sangat bersedia Pak Tony. Alhamdulillah. Sehat ya Pak Tony? Alhamdulillah sehat. Iya. Sebelum saya atau kita ke kelas, ini saya mau bertanya-tanya nih tentunya ke Pak Tommy. Nah, ini Pak Tommy untuk tujuan pembelajaran sendiri nanti yang ingin disampaikan ke siswa apa? Oh ya, untuk hari ini tujuan pembelajaran saya adalah setelah melakukan pembelajaran nanti, siswa mampu menganalisis teks unsur pembangun puisi, Pak. Menganalisis unsur pembangun puisi. Artinya nanti di dalam kelas kegiatan pembelajarannya adalah menganalisis unsur-unsur pembangun puisi. Itu tujuannya Pak Tommy. Oke, untuk yang kedua Pak Tommy, itu juga sudah mungkin area pengembangannya sendiri yang tidak dicapai apa ini Pak Tommy? Oh iya, nanti kalau area pengembangannya siswa itu mampu menganalisis unsur pembangun puisi, yaitu unsur fisik puisi dan unsur batin dari sebuah teks puisi. Oh gitu, berarti area yang nanti dikembangkan di dalam materi itu adalah area pembangun intrinsik dan batin. Artinya nanti setelah keluar anak-anak bisa menganalisis dengan tepat area pembangunan itu. Yang selanjutnya Pak Tommy, untuk strategi sendiri yang Pak Tommy gunakan nanti apa pada saat di dalam kelas ini? Oh iya, untuk strateginya seperti biasa saya yang pertama itu memberikan ice breaking, bisa permainan, bisa ya semacam tepuk tangan agar memotivasi siswa nantinya semangat untuk mengikuti pembelajaran. Terus saya juga menyediakan media pembelajaran yang sesuai. Dalam hal ini adalah sebuah tes atau beberapa tes puisi nanti yang saya berikan. Terus
kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Ya, Ahmad Allah. Oke. Teman-teman siapa lagi ya yang tidak masuk? Saya lihat hari ini hanya Ahmad Allah Saputra. Kemana dia? Kemana? Kalau Cikal juga sakit. Sudah berapa hari tidak masuk? 2 hari. Oke. Kalau besok belum masuk, kita jemput ke rumahnya ya. Oke, sebelum kita mengawali pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan yang dianut. Biasanya siapa yang memimpin berdoa? Dulu, silakan. Sebelum mengawali pelajaran pada pagi hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Sebelum mengawali pelajaran atau kita masuk ke materi, silakan kalian lihat sampai kiri kanan kalian apakah masih ada sampah atau tidak. Kalau masih ada, silakan kalian pungut, kalian letakkan ke tempat sampah. Ya, sudah ya. Tadi saya bicara untuk sampah itu tidak untuk kalian buang ke tempat sampah. Saya tadi beritanya bagaimana? Letakkan sampah ke tempat sampah. Karena kenapa saya berbicara seperti itu, tidak membuang sampah ke tempatnya? Karena di sampah tersebut yang ada di dunia ini, meskipun itu sampah, itu pun masih bisa kita manfaatkan atau masih bisa bermanfaat bagi orang lain. Misalnya kalau di dunia, di negara-negara yang sudah maju, sampah itu sebagai penghasil sumber energi listrik. Tapi kalau di Indonesia, sampah belum bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Terus itu juga kalau sampah plastik yang kemarin itu beberapa tahun kemarin, kalian pernah dengar apa tidak? Seorang lulusan SD dengan sampah plastik dia bisa menghasilkan bensin. Tidak jauh-jauh kita di Blitar tempatnya itu. Dia mengolah sampah plastik menjadi bensin. Makanya dari itu saya tadi tidak menyuruh kalian untuk membuang sampah, tetapi meletakkan sampah ke tempatnya. Oke, paham dari ini? Oke, kelihatannya kalian masih belum semangat untuk menerima pelajaran pada pagi hari ini. Saya memiliki sebuah permainan ya. Nanti kalian bisa ikuti, kalian bisa fokus mendengar perintah saya sebelum kita masuk ke materi. Kalau saya bilang tepuk tangan 1 kali, kalian bisa melakukannya? Bisa? Bagaimana? Tepuk tangan 1 kali, tepuk tangan 3 kali, tepuk tangan. Itu bukan perintah, karena tidak ada berapa kalinya. Ya, itu untuk melatih fokus kalian. Terus juga nanti kalau saya bilang tepuk 3 kali, itu jangan kalian laksanakan atau kalian lakukan, karena tidak ada perintahnya tangannya. Tepuk tangan 3 kali itu baru kalian lakukan. Kalau saya beri perintah tepuk tangan jangan dilakukan, tepuk 3 kali juga jangan dilakukan. Kalau ada kalimatnya lengkap, kalian harus melakukan. Oke, bisa fokus? Bisa? Oke, silakan.
Tepuk tangan 3 kali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk tangan 4 kali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk 5 kali. Oke, sudah fokus semua ya. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, untuk melanjutkan materi yang kemarin kita sudah belajar mengenai puisi. Kemarin kita belajar mengenai puisi apa saja? Puisi lama dan puisi baru ya. Terus kita juga mempelajari mengenai struktur puisi. Kemarin ada apa saja struktur puisi? Struktur fisik dan struktur batin. Ya, struktur fisik dan struktur batin. Oke, untuk hari ini kita masih mempelajari mengenai puisi. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah setelah pembelajaran siswa mampu mengenal puisi kontemporer. Terus yang kedua, setelah pembelajaran siswa mampu menganalisis puisi kontemporer. Oke, untuk kita mengingat kembali apa itu puisi, silakan siapa dibaca untuk pengertiannya. Pengertian puisi dapat dikatakan sebagai salah satu genre sastra yang menggunakan kata-kata yang estetis dan berirama. Penggunaan kata-kata indah ini bertujuan untuk membangun makna yang berbeda atau menggantikan makna asli sebuah kata. Puisi merupakan ungkapan ide atau pemikiran mengakhir mengenai berbagai hal dalam kehidupan dan dalam susunan kata-kata yang dapat mengangkat dan penuh makna. Ya, masih ingat ya puisi pengertiannya seperti itu? Masih ingat? Untuk aktor masih ingat ya? Terus unsur puisi yang saya tadi bicarakan, unsur puisi ada dua. Yang pertama adalah struktur fisik puisi dan struktur batin puisi. Masih ingat ya? Ini materinya kemarin. Untuk struktur fisik ini dapat dilihat dan diamati secara langsung. Itu seperti bentuk puisi, terus kata-katanya bagaimana. Terus kalau struktur batin puisi, unsur pembangun puisi yang tidak terlihat oleh mata. Misalnya kalau tema, terus kemarin apa amanat. Terus ini macam-macam dari struktur puisi. Kemarin kita sudah belajar juga tipografi untuk puisi, diksi, imaji atau citraan, majas, kata konkret, rima, irama, penggunaan kata, onomatope atau tiruan bunyi. Masih ingat semua ya ini? Struktur batin ada tema, nada, rasa, amanat atau tujuan. Ini kemarin kita juga belajar mengenai jenis-jenis puisi lama, ada mantra, pantun, seloka, guindang, karina, salibun, dan syair. Untuk puisi baru ada himne, ode, romansa, epigram, elegi, satir, istighfar, watren. Terus ini kita belajar mengenai materi hari ini adalah puisi kontemporer. Aktor, kita akan baca puisi kontemporer. Sesuai dengan namanya, puisi kontemporer merupakan jenis puisi yang berusaha menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan selalu berusaha keluar dari kata konvensional, penulisan puisi lama maupun baru. Ya, nah, padahal untuk belum ini untuk pengertian puisi kontemporer dari yang dibacakan oleh aktor. Jadi kalau puisi yang lama atau puisi yang pokok beda dengan puisi kontemporer ini. Puisi lama itu masih terikat oleh aturan, terus tidak berusaha untuk perkembangan zaman. Tapi kalau puisi kontemporer ini berusaha keluar dari ikatan. Ikatan itu berarti aturan. Terus orang menyesuaikan dengan aturan konvensional itu yang biasanya penulisan puisi lama atau puisi baru. Jadi ini genre genre puisi
puisi yang berbeda dengan puisi lama dengan puisi baru. Terus soal sendiri Rizky dibaca atau konten selanjutnya. Puisi kontemporer juga biasanya menggunakan kata-kata yang tidak terlalu memperhatikan santunan berbahasa, seperti menggunakan kata-kata yang kasar, ejekan atau lainnya. Dalam puisi kontemporer juga pemakaian kata-kata simbolik atau lambang puisi, irama, gaya bahasa dan lain sebagainya dianggap tidak terlalu penting lagi. Ya, puisi kontemporer ini juga seperti ini. Tidak terlalu memperhatikan kesantunan berbahasa, jadi bebas. Tapi kalau puisi kontemporer ini berusaha keluar dari ikatan. Ikatan itu berarti aturan. Terus orang menyesuaikan dengan aturan konvensional itu yang biasanya penulisan puisi lama atau puisi baru. Jadi ini genre puisi yang berbeda dengan puisi lama dengan puisi baru. Terus soal sendiri Rizky dibaca atau konten selanjutnya. Puisi kontemporer juga biasanya menggunakan kata-kata yang tidak terlalu memperhatikan santunan berbahasa, seperti menggunakan kata-kata yang kasar, ejekan atau lainnya. Dalam puisi kontemporer juga pemakaian kata-kata simbolik atau lambang puisi, irama, gaya bahasa dan lain sebagainya dianggap tidak terlalu penting lagi. Ya, puisi kontemporer ini juga seperti ini. Tidak terlalu memperhatikan kesantunan berbahasa, jadi bebas menggunakan bahasa. Kalau puisi lama dan puisi baru itu kata-katanya indah, berimajinasi, terus pokoknya bisa meluapkan isi hati. Kalau di sini puisinya tidak memperhatikan kesantunan berbahasa, ada kata kasar, ejekan dan lainnya. Terus juga memakai kata atau simbolik, lambang intuisi, irama, gaya bahasa dianggap tidak terlalu penting lagi. Terus salah satu contoh ada ini puisi bling. Siapa yang mau baca? Fitri silakan dibaca. Puisi bling merupakan puisi yang tidak mengikuti aturan umum atau ketentuan dalam puisi lama maupun baru. Penyair puisi bling biasanya tidak perlu memilih kata lagi karena dasar dari puisi ini adalah bermain-main. Ya, puisi bling ini puisi yang kata-katanya nanti bermain-main. Saya sebutkan nanti contohnya. Terus ada puisi konkret. Dimas sekarang baca. Puisi konkret merupakan puisi yang lebih mengutamakan bentuk grafis berupa kata wajah sehingga menyerupai gambar tertentu dan tidak sepenuhnya menggunakan bahasa sebagai medianya. Ya, kalau puisi konkret ini puisi yang seperti gambar nanti. Jadi nanti saya contohkan puisi konkret itu seperti apa. Ini jenis puisi yang seperti gambaran seperti itu. Ciri puisi konkret ada tipografi, unsur bunyi, perpindahan baris puisi menuju garis puisi yang ketat, penuh perenungan. Ini puisi bling. Coba kalian amati dari hari ke hari, bunuh diri pelan-pelan dari tahun ke tahun, bertimbul luka di badan, maut menaburku sebeban-beban. Kalau kalian amati puisi bling dari Sutaji Kalsombari ini, kalian masih bingung ya untuk apa memaknai atau membacanya? Bingungnya kenapa? Karena tidak sesuai dengan puisi yang lain. Ini hanya bermain-main dari hari ke hari, bunuh diri pelan-pelan dari tahun ke tahun, bertimbul luka di badan, maut menangguhku sebeban-beban. Ini terlihat apa tidak ini? Terlihat puisi cinta. Ini seperti ini, seperti gambar hati. Kalau kita lihat itu puisi konkret itu seperti ini gambarnya. Ya, gambar hati itu tulisannya yang sebelah sini. Ini kata cinta, ini juga cinta. Ini kata
baru kali ini melihat puisi seperti ini. Ya, ini tadi puisi hebat karya Sutaji Kausobari. Ini dari hari ke hari, bunuh diri pelan-pelan, dari tahun ke tahun bertimbul luka di badan, maut menabungku sebuban-buban. Ini maksudnya puisi itu di sini menggambarkan hakikat kelahiran yang diikuti dengan kematian manusia. Meski isi dari puisi tersebut singkat padat, namun makna yang terkandung dalam setiap bait tersebut sangat mengekspresikan emosi dari sang penulis. Setiap bait mengandung makna yang mendalam. Bait pertama dari Hari, bunuh diri pelan-pelan, yang memiliki arti bahwa manusia akan bertemu dengan maut. Dari ke hari memiliki makna yang perlahan-lahan manusia mati. Kematian akan menjemput setiap makhluk hidup yang ada di dunia ini. Tugas kita sebagai manusia hanya mempersiapkan diri dengan memperbanyak amal dan ibadah agar memiliki pegangan di dunia akhirat. Bait kedua, dari tahun ke tahun bertimbul luka di badan, memiliki makna maut akan semakin dekat kepada kita sampai akhir di titik terakhir, yaitu kematian. Kematian merupakan hal yang paling menyakitkan dari yang ada di dunia. Maut menabungku sebuban-buban. Maut yang ditulis dalam puisi tersebut memiliki makna bahwa manusia sejak dalam kandungan dan setelah dilahirkan sudah memiliki garis tangan masing-masing, memiliki takdir yang menentukan jalan hidupnya, termasuk maut atau kematian sudah melekat dalam diri manusia. Inti terus makna dari puisi ini, puisi hebat, maut atau kematian sudah tertanam dari dalam diri setiap makhluk hidup di dunia. Semua makhluk hidup akan binasa pada waktunya. Manusia sudah mempunyai garis tangan dan takdirnya sendiri sedari ia diciptakan. Perlu memperbanyak amal ibadah untuk pegangan di dunia akhirat mendatang. Oke, dari puisi ini ternyata maknanya sangat pokok, sangat mendalam, dan mengingatkan manusia bahwa manusia itu lahir, manusia itu ada, manusia itu hidup sudah dengan garis tangannya masing-masing, sudah dengan diiringi dengan maut. Apa yang hidup diiringi juga dengan kematian itu tadi. Oke, kira-kira kalian bisa memaknai atau mencari makna atau isi yang terkandung dalam puisi yang lain, kira-kira bisa apa enggak? Bisa ya? Ya seperti ini, nanti kalian coba kalian cari puisi yang saya berikan ke kalian, nanti tolong di ya, ini saya ada dua puisi, yang satu puisi beling dan satu puisi konkret. Ini nanti saya akan membagi dua kelompok. Jadi yang ini kelompok satu, yang ini kelompok dua. Silakan nanti siapa sahur Ramadan kita akan gabung kemana? Gak apa-apa. Kira-kira kelompok satu memilih puisi yang mana? Puisi sakit gigi, puisi beling, atau puisi Winka dan Sinka? Atau kelompok dua yang dulu memilih yang mana? Beling, Pak. Ya, puisi beling saja, sikat gigi ya berarti. Oke, berarti yang kelompok dua yang mana ini? Yang ini ya. Ini tragedi Winka dan Sinka. Oke, ini ada saya beri ini, nanti dikerjakan di sini, didiskusikan dengan temannya.
silakan kalian diskusi dengan teman kalian mencari makna dari puisi yang saya sediakan di sini. Silakan saya beri waktu 20 menit untuk kalian berdiskusi dengan teman kalian. Cukup waktu 20 menit? Ya, silakan kalian diskusikan dengan temannya. Ayo berdiskusi. Kamu mana? Berapa? Ini mau. Ini kunya ini huruf kapital ya. Ini kunya di sini, kunya ini huruf kapital. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu Ayo, sudah 20 menit saya memberi waktu kalian untuk diskusi, dan tadi saya lihat diskusi kalian itu sangat diwarnai dengan perdebatan dengan kelompok kalian, diwarnai dengan adu argumen pendapat, dan saya lihat seru sekali. Silakan dari kelompok 1 dan kelompok 2, siapa yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya ke depan yang lebih dahulu? Siapa, kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok 2. Ya, silakan di kelompok 2, silakan kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian tadi yang sangat seru sekali. Silakan kalian, ayo bersama-sama bertiga semua, ayo kita kelompok. Ya, nanti sebelum kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian, silakan perkenalan diri kalian, terus namanya siapa, dari kelompok berapa, ingin mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan Anton, Dimas, dan Fitri. Ayo, tiga bareng-bareng. Tadi hasil diskusi bersama kok. Apa bro? Ayo, yang lain menyimak ini apa hasil pekerjaan dari temannya. Kelompok 2 mengenai tragedi Wika dan Sika. Oke, silakan. Ayo. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai puisi konkret ya, tragedi Wika dan Sika. Terus langsung dibaca hasil diskusinya. Perkenalan dulu. Perkenalan. Kami beranggotakan 3. Nama saya Anton, terus komponen. Ayo, nama saya Anton. Fitri. Ya. Dan sekarang dibacakan hasil diskusinya. Puisi tragedi
Ya, pada dengarkan yang dalam lain. menyala. Kata kawin, kasih, nikah, cinta, kawin, dan kasih adalah tanda bermakna. Rahmat Joko Pradoko mengatakan, bila kata ini utuh sempurna seperti aslinya, maka arti dan makna sempurna. Bila kata dibalik, maka maknanya pun terbalik. Berlawan dengan kata aslinya. Dari pernyataan tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa dalam kata kawin terkandung konotasi makna kebahagiaan, sedangkan nikah itu mengandung kesengsaraan. Kawin dalam persatuan, sebaliknya nikah adalah penceraian. Kasih itu berarti cinta, sedangkan cinta itu kebencian. Kawin dan kasih adalah kebahagiaan, sedangkan nikah dan siska adalah kesengsaraan. Bila kawin dan kasih menjadi nikah dan siska, maka itulah tragedi kehidupan. Demikian pula dengan tipografinya yang menggambarkan jalan pengalaman berliku dan penuh bahaya. Lanjut dibaca bantu kemana? Setelah membaca puisi tragedi dan maka yang menampilkan kata kasih dan kawin, dapat kita pahami adalah bagaimana rasa kasih sayang dapat menyatukan berbagai macam budaya dalam memilih perkawinan. Apabila kita berusaha menjaga rasa kasih sayang tersebut agar tidak patah, agar tidak berubah menjadi agar tidak timbul berbagai macam tragedi serta jalan kehidupan yang berkelok-kelok dan menyesalkan. Kasih sayang bukan sebab utama dalam perkawinan, namun tanpa adanya kasih sayang tidak akan ada perkawinan yang indah. Dengan menjaga rasa kasih sayang sama manusia, bukan hanya perkawinan yang keselamatan, namun seluruh aspek kehidupan manusia turut berjalin indah. Ya, beri tepuk tangan untuk teman kalian. Selamat dulu. Dan bentuknya presentasi dari kelompok kami. Sekian dari presentasi kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Selanjutnya kelompok 1. Silakan ke depan untuk presentasikan hasil diskusinya mengenai sajak sikat gigi. Jangan terlalu ke tengah. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan Hasil diskusi puisi sajak sikat gigi. sajak sikat gigi, yaitu puisi beling. Perkenalkan, nama saya Ya, terus Abdul, dan ini teman saya teman saya namanya Ahmad terus dan Jalpa dan Rizky. ya. Ya, silakan langsung dibaca aja. Tema puisi ini mengangkat masalah bias pikiran akibat alam kaya yang masih melekat. Seorang lupa menggosok giginya sebelum tidur. Di dalam hidupnya ia bermimpi ada sikat gigi menggosok-gosok mulutnya supaya terbuka. Baris pertamanya dalam baris 1 menyiratkan makna kilap melewati suatu kebiasaan sehari-hari yang kerap kali dilakukan si aku lirik, menggosok gigi sebelum tidur. Baris kedua dan ketiga sengaja diarahkan penyair untuk mengungkapkan akibat dari sebab kealpaan menjalankan kebiasaan tersebut. Baris pertama ini secara tak langsung seakan ingin menyebarkan pendapat tentang mimpi sebagai melalui firasat. Hal ini bisa dilihat dari kesengajaan penyair yang menyajikan gaya tegas tanpa banyak majas yang mengkiaskan makna tiap kata-kata. Ada baris dalam baris kedua ketika yang jam tapi baris ketiga juga terbuka. Contoh yang jelas keluarganya terkesan dalam hidupnya dan tidak bisa memberi. Apa maksud saya melukiskan imaji si satu itu menunjukkan pengalaman hidupnya dalam baris kedua ini. Ada upaya untuk menegaskan dan menuangkan argumennya dalam baris pertama yakni mimpi sebagai referensi penyair cenderung mau mengungkapkan apa dampak dari mimpi
nasional tersebut adalah pembentukan kesadaran baru yang bertendensi untuk menafsirkan makna dari peristiwa dialami W. Di sini punya sepertinya mengarahkan pembaca ke dalam situasi penafsiran yang bersifat menunjukkan sendiri mengenai arti mimpi. Itu apa pendapat Anda mengenai mimpi? Benarkah saya berdasarkan bagaimana selama ini saya banyak terang? Ketika ia bangun pagi hari, kita tidak potong. Dua baris ini menyatakan bahwa aku lirik telah memulihkan diri sendiri dengan kesadarannya, baru masuk ke dalam realitas faktual. Apa yang terjadi? Ternyata sih aku lirik kafe bukan main ketika menemukan. Ya, silakan. Selanjutnya kelompok 1. Silakan ke depan untuk presentasikan hasil diskusinya mengenai sajak sikat gigi. Jangan terlalu ke tengah. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan Hasil diskusi puisi sajak sikat gigi. sajak sikat gigi, yaitu puisi beling. Perkenalkan, nama saya Ya, terus Dul, dan ini teman saya teman saya namanya Ahmad terus dan Jalpa dan Rizky. ya. Ya, silakan langsung baca aja. Tema puisi ini mengangkat masalah bias pikiran akibat alam kaya yang masih melekat. Seseorang lupa menggosok giginya sebelum tidur. Di dalam tidurnya ia bermimpi ada sikat gigi menggosok-gosok mulutnya supaya terbuka. Baris pertamanya dalam baris 1 menyerahkan makna khilaf melewati suatu kebiasaan sehari-hari yang kerap kali dilakukan si aku lirik, menggosok gigi sebelum tidur. Baris kedua dan ketiga sengaja diarahkan penyair untuk mengungkapkan akibat dari sebab kealpaan menjalankan kebiasaan tersebut. Baris pertama ini secara tak langsung seakan ingin mengembalikan pendapat tentang mimpi sebagai melalui firasat. Hal ini bisa dilihat dari kesengajaan penyair yang menyajikan gaya tegas tanpa banyak majas yang mengkiaskan makna tiap kata-kata. Ada baris dalam baris kedua ketika ia jam kaki baris keduanya juga berkata contoh yang hendak dipakai terkesan dalam bukunya dan tidak bisa membeli. Apa maksud saya melukiskan imaji si satu ini yang menunjukkan pengalaman dunia dan baris kedua ini. Ada upaya untuk menegaskan dan menguatkan argumennya dalam baris pertama yakni mimpi sebagai bom. Saat ini penyair cenderung mau mengungkapkan bahwa dampak dari mimpi konvensional tersebut adalah pembentukan kesadaran baru yang bertendensi untuk menafsirkan makna dari peristiwa dialami W. Di sini penyair sepertinya mengarahkan pembaca ke dalam situasi penafsiran yang bersifat menunjukkan sendiri mengenai arti mimpi. Itu apa pendapat Anda mengenai mimpi? Benarkah saya berdasarkan bagaimana selama ini saya banyak terang? Ketika ia bangun pagi hari, kita tidak potong. Dua baris ini menyatakan bahwa aku lirik telah memulihkan diri sendiri dengan kesadarannya, baru masuk ke dalam realitas faktual. Apa yang terjadi? Ternyata sih aku lirik kafe bukan main ketika menemukan. Ya, silakan. Selanjutnya kelompok 1. Silakan ke depan untuk presentasikan hasil diskusinya mengenai sajak sikat gigi. Jangan terlalu ke tengah. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan Hasil diskusi puisi sajak sikat gigi. sajak sikat gigi, yaitu puisi
beling. Perkenalkan, nama saya Ya, terus Abdul dan ini teman saya teman saya namanya Ahmad terus dan Jalpa dan Rizky. ya. Ya, silakan langsung baca aja. Tema puisi ini mengangkat masalah bias pikiran akibat alam kaya yang masih melekat. Seseorang lupa menggosok giginya sebelum tidur. Di dalam tidurnya ia bermimpi. Ada sikat gigi menggosok-gosok mulutnya supaya terbuka. Baris pertamanya dalam baris satu menyerahkan makna khilaf melewati suatu kebiasaan sehari-hari yang kerap kali dilakukan si aku lirik, menggosok gigi sebelum tidur. Baris kedua dan ketiga sengaja diarahkan penyair untuk mengungkapkan akibat dari sebab kealpahan menjalankan kebiasaan tersebut. Baris pertama ini secara tak langsung seakan ingin berbalikan pendapat tentang mimpi sebagai melalui firasat. Hal ini bisa dilihat dari kesengajaan penyair yang menyajikan gaya tegas tanpa banyak majas yang mengkiaskan makna tiap kata-kata. Ada baris dalam baris kedua ketika yang jam kaki baris ketiga juga contoh yang tidak lupa kerja terkesan dalam bunyinya dan tidak bisa memberi. Apa maksud saya melukiskan imaji si aku ini menyebutkan pengalaman dunia dan baris kedua ini. Ada upaya untuk menegaskan dan menguatkan argumennya dalam baris pertama yakni mimpi sebagai saat ini penyair cenderung mau mengungkapkan dampak dari mimpi konvensional tersebut adalah pembentukan kesadaran baru yang bertendensi untuk menafsirkan makna dari peristiwa di alam mimpi. Di sini penyair sepertinya mengarahkan pembaca ke dalam situasi penafsiran yang bersifat menunjukkan sendiri mengenai arti mimpi. Itu apa pendapat Anda mengenai mimpi? Benarkah saya berdasarkan bagaimana selama ini berusaha dengan terang? Ketika ia bangun pagi hari, kita tidak tahu. Dua baris ini menyatakan bahwa aku lirik telah memulihkan diri sendiri dengan kesadarannya, baru masuk ke dalam realitas faktual. Apa yang terjadi? Ternyata sih aku lirik kabeh bukan main ketika menemukan dalam baris pertama yakni mimpi sebagai saat ini penyair cenderung mau mengungkapkan dampak dari mimpi konvensional tersebut adalah pembentukan kesadaran baru yang bertendensi untuk menafsirkan makna dari peristiwa di alam mimpi. Di sini penyair sepertinya mengarahkan pembaca ke dalam situasi penafsiran yang bersifat menunjukkan sendiri mengenai arti mimpi. Itu apa pendapat Anda mengenai mimpi? Benarkah saya berdasarkan bagaimana selama ini berusaha dengan terang? ketika ia bangun pagi hari, kita tidak tahu. Dua baris ini menyatakan bahwa aku lirik telah memulihkan diri sendiri dengan kesadarannya, baru masuk ke dalam realitas faktual. Apa yang terjadi? Ternyata sih aku lirik kabeh bukan main ketika menemukan kenyataan visional alam khayali yang dialaminya dalam mimpi hadir di dalam nyata dengan bentuk yang serupa persis. Sikat gigi yang tinggal sepotong yang di dalam mimpi berkoran memaksa mulutnya memanggar. Apa yang terlihat dari kali ini? Suatu konsepsi tentang imajinasi dengan citra citranya yang adalah wujud pikiran yang setengah konkret dengan sebab mungkin. Sepotong yang hilang itu agaknya tersesat dalam mimpi dan tidak kembali. Amalan yang terkandung dalam puisi ini seperti ini mengarahkan karya pembaca agar mampu membedakan apa saja waktu yang bisa berspek dan dengan kenyataan sebenarnya, dan apa saja yang malah bersifat kontradiktif dengan realiti faktual sehingga menyebabkan suatu pandangan yang egoistis. Ya. Beri tepuk tangan untuk teman kalian. Ya. Sudah, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
puisi. Puisi belik dan puisi saja. Ya, itu termasuk dalam puisi kontemporer. Ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran utama hari ini yang tadi kita belajar mengenai tujuan pembelajaran ini. Setelah pembelajaran siswa mampu mengenal puisi kontemporer. Tadi kalian sudah mengenal puisi kontemporer. Ada puisi apa? Belik dan Konkret. Ya, puisi belik dan puisi konkret. Terus setelah pembelajaran siswa mampu menganalisis puisi kontemporer. Kalian tadi kelompok 1 sudah menganalisis puisi belik dan kelompok 2 sudah menganalisis puisi konkret. Ada pertanyaan sebelum kita tutup untuk hari ini? Bisa semua ya? Ya, untuk pertemuan minggu depan silakan kalian baca sebanyak mungkin contoh-contoh puisi kontemporer. Nanti kita diskusikan untuk pertemuan minggu depan. Jangan lupa itu dicatat di buku tugas kalian. Terus kita diskusikan di minggu depan. Oke, pertemuan hari ini cukup di sini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan bisa diterapkan di kehidupan kalian. Oke, cukup sekian pelajaran hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya bapak-bapak semua ini? Alhamdulillah sehat baik. Alhamdulillah. Pak Arif gimana Pak Arif? Alhamdulillah sehat. Ini sudah nyampe modul berapa Pak Arif? Ini sudah sampai modul 3.2. 3.2. Alhamdulillah. Berarti tinggal satu ya? Tinggal satu modul Tinggal lagi. satu. Habis itu lulus ini modulnya. Tinggal lulus, tinggal bagaimana hasil akhir. Gitu. Semoga nanti tetap berjalan lancar sampai akhir dan bisa lulus. Oke, baik Pak Arif di PI 4 kemarin menjalankan untuk menyiapkan diri untuk membantu rekan sejawat untuk membuat RPP diferensiasi. Sudah dilakukan Pak? Insya Allah sambung. Jadi kemudian di Lokakarya kemarin juga kita sampaikan tugas untuk para DKP untuk mendampingi rekan sejawat untuk RPP maupun observasi ke kelasnya. Ini observasinya jadi sudah dilakukan? Alhamdulillah sambung tanggal 11 kemarin ya Pak, hari Kamis. Oh, tanggal 11 kemarin. Alhamdulillah. Berjalan lancar nggih? Alhamdulillah berjalan lancar. Meskipun sedikit sekali ada kendalanya, tapi alhamdulillah berjalan lancar. Iya. Jadi kemarin kan harus ada runtutan kegiatan, mulai dari praobservasi, kemudian observasinya, dan hari ini nanti panjenengan melakukan coaching untuk pasca observasi. Untuk praobservasinya sudah dilakukan? Sambung sudah dilaksanakan sebelum KPM, jadi sama dari Kamis itu tanggal 11 Mei. Oke. Kira-kira fokusnya kemana Pak ketika observasi kemarin kan mesti ada fokus di pembelajaran. Ini fokusnya kemarin kita fokuskan di 3 nih Pak, ada 2 area pengembangan dan strateginya. Fokus kita di 3 itu. Jadi nanti fokusnya di Pak Tommy, indikatornya apa yang ingin disampaikan pada saat KPM, strateginya apa, area pengembangannya nanti seperti apa. Kemudian saat observasi, untuk kemarin juga direkam? Direkam. Direkam. Oh. Direkam. Jadi bisa sebagai bahan masukan ya. Jadi kalau ini kurangnya di sini, ini kurangnya di sini. Terus anak-anaknya terlibat aktif? Anaknya kemarin aktif semua, dan itu di kelas 10 Pak. Iya, Pak Tommy ngajar apa? bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oke, monggo
kali ini saya berikan waktu ke jenengan untuk melakukan percakapan pasca observasi yang terkait dengan pembelajaran yang sudah dilakukan. Jadi karena ini nanti terkait dengan prinsip-prinsip coaching, monggo diterapkan karena panjenengan sudah belajar di hal itu. Saya yakin nanti panjenengan insya Allah bisa untuk mempraktekkan hal itu, karena ya inilah namanya supervisi akademik ya, supervisi akademik dengan menggunakan prinsip coaching. Oke, monggo. Pagi Pak Tommy. Ya, selamat pagi Pak Arif. Sudah sehat ya? Iya, alhamdulillah sehat. Kita sehat. Sebelum saya menyampaikan hasil observasi kemarin, saya di kelas ini mungkin Pak Tommy tahu apa tidak tujuan pertemuan kita hari ini? Tujuannya? Ya, untuk mungkin saya menebak ya ini Pak ya. Tujuannya pertemuan untuk hari ini itu hasil evaluasi dari kegiatan pembelajaran yang saya lakukan kemarin, yang Bapak juga ikut di dalamnya juga dan menilai dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang telah saya lakukan. Kita di sini untuk mengevaluasi mungkin kegiatan kemarin seperti apa. Ini Pak Tommy, jadi Pak Tommy tahu ya untuk tujuan pertemuan hari ini ya Pak Tommy. Kalau menurut Pak Tommy, ukuran keberhasilan tujuan pertemuan hari ini apa Pak? Kalau menurut Pak Ya, ukuran keberhasilan pertemuan hari ini ya saya harapkan tidak ada banyak evaluasi tentang pembelajaran yang saya lakukan kemarin. Itu ukuran keberhasilan dari Pak Tommy. Artinya tidak terlalu banyak. Ya, tidak terlalu banyak ya. Kalau ada evaluasi ya 2, 3 atau berapa gitu, tapi tidak semuanya itu loh Pak. Pak Tom, kalau melihat dari proses panjenengan kemarin, proses pembelajaran yang saya supervisi kemarin Pak Tom, kemungkinan Pak Tom bisa memberikan skala nilai dari 1 sampai 10 itu Pak Tom memberikan penilaian di angka berapa? Ya, kalau kemarin pembelajaran saya mungkin masih di angka 7 sampai 8 Pak. 7 sampai 8 ya. ya? Iya. Sampai 8. Kalau dari 7 sampai 8 ini Pak Tommy ingin meningkatkan di angka berapa? Ya, kalau saya ingin meningkatkan ya nilai ke 9 atau ke 10 gitu Pak. Berarti ambil menjadi sempurna. Iya. Pak. Iya. Berarti artinya kalau 7 dan 8 itu sudah sangat bagus nih Pak. Iya. Bagus lah. Kalau ini Pak Tom, kalau melihat dari kemarin itu kekuatan apa sih yang Pak Tommy miliki sehingga proses KPM kemarin itu bisa berjalan lancar, bisa berjalan dengan baik? Itu kekuatan apa yang mungkin kira-kira Pak Tommy miliki? Ya, yang pertama kekuatannya itu persiapan saya untuk melakukan pembelajaran kemarin, dari menyiapkan materi, terus model pembelajaran, strategi, dan juga pengembangan dari materi yang saya berikan, misalnya contoh-contohnya. Terus juga saya kemarin juga melakukan afirmasi, ada permainan-permainan, terus ya untuk menggugah semangat konsentrasi, semangat belajar para peserta didik. Banyak sekali kalau saya melihat dari Pak Tommy sendiri, ada bagaimana persiapan, ada bagaimana strateginya, ada bagaimana media pembelajaran yang digunakan kemarin ya. Itu sangat-sangat bagus Pak Tommy untuk kekuatannya. Terus Pak Tommy di sini mungkin apakah ada hambatan atau gangguan dari proses pada saat panjenengan kemarin melakukan kegiatan belajar mengajar bersama siswa kemarin? Ya, kalau kemarin itu ya ada beberapa siswa itu yang kurang disiplin, terus kurang bertanggung jawab mengenai tugasnya. Terus kemarin kan juga saya bentuk beberapa kelompok. Itu ada salah satu siswa atau dari kelompok-kelompok tersebut ada yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya, hanya menggantungkan ke temannya itu loh Pak. Oh, artinya dia hanya titip nama, dia hanya tidak ikut bekerja, mungkin bekerjanya hanya berapa persen gitu ya Pak. Itu hambatannya dari Pak Tom nanti. Nah, kalau untuk
mengatasi hambatan tersebut Pak Tommy? Strategi apa ini yang Pak Tommy gunakan agar hambatan itu mungkin lebih sedikit diminimalisir atau lebih sedikit biar tidak tampak ketika strateginya? Ya, kalau strateginya seperti itu, saya itu menganggap mereka itu bahwa kurang bertanggung jawab dan kurang disiplin Pak gitu. Ya, itu biasanya saya dekati ada permasalahan apa yang menjadi sumber kalau anak ini menjadi seperti ini gimana gitu loh. Terus saya diganti, terus saya ya kasih pengertian, terus kasih apa lagi Pak ya, seperti semacam pendekatan emosional sendiri. Jadi nanti kalau memberikan contoh, kalau kalian dikasih tugas itu jangan menggantungkan tugas kalian ke teman kalian, harus memiliki rasa tanggung jawab sendiri, harus lebih disiplin lagi. Ya itu kan untuk masa depannya juga. Artinya dari strategi yang Pak Tommy lakukan adalah adanya pendekatan personal ke anak yang lebih intens lagi ya. Kenapa ini masalahnya kok bisa sampai seperti ini, anak-anak kok bisa berlaku seperti ini, ada apa nih alasannya Pak Tommy dengan pendekatan personal sendiri ini Pak Tommy. Untuk ukuran keberhasilan sendiri yang kesakan atau bisa sampaikan ukuran keberhasilan seperti apa Pak Tommy dari proses KBM kemarin yang saya supervisi? Ya keberhasilannya kemarin sudah saya kasih waktu untuk menyelesaikan tugas berapa menit, terus mereka juga tidak begitu molor dari yang saya targetkan. Terus indikator-indikator yang saya berikan kemarin anak-anak juga sudah ya masih kurang sedikit tapi sudah hampir sudah mengerti semua. Artinya itu pencapaian keberhasilan yang ini saya alhamdulillah sudah berhasil nih. Jika anak sudah bisa menganalisis unsur-unsur yang kemarin Pak Tommy sampaikan gitu ya. Untuk selanjutnya Pak Tom, dari kegiatan kemarin Pak Tom, atau mungkin kegiatan dari proses pembelajaran yang lain itu Pak Tom, siapa ini yang berperan, yang membantu? Mungkin adakah siapa dan apa mungkin yang bisa membantu Pak Tommy sehingga proses pembelajaran tersebut itu bisa berjalan dengan lancar? Ya tentunya sarana prasarana yang ada di sekolah, terus juga dukungan dari semua warga sekolah, entah itu dari kurikulum atau bapak ibu guru yang lain, terus juga dari siswa itu sendiri, itu sangat berperan sekali untuk ketercapaian pembelajaran mata pelajaran semua Pak. Menurut saya seperti itu. Semua mapel ya, Yeah. Artinya tidak hanya bahasa Indonesia saja, tapi semua mapel. Untuk tindak lanjutnya sendiri Pak Tom, bagaimana Pak Tom dengan tindak lanjut dari sisi ini nanti setelah kita selesai wawancara seperti ini, ada sisi coaching ini, tindak lanjutnya apa yang Bapak lakukan nanti setelah kita melakukan seperti ini? Ya nantinya saya untuk evaluasi hari ini ya saya jadikan pembelajaran berikutnya. Terus nanti kalau rekan-rekan guru yang lain ya mungkin saya berikan masukan juga ke teman-teman guru yang lain. Terus nanti juga saya belajar lagi mengenai strategi pembelajaran, terus mengenai juga model-model pembelajaran, terus juga materi-materi yang lebih menarik untuk merangsang belajar siswa. Artinya tindak lanjutnya ingin rekan sejawatnya untuk memberikan contoh, ayo kita bareng-bareng berkolaborasi agar kegiatan KBM bisa menarik oleh siswa dengan berbagai media, model, metode seperti ini. Terima kasih Pak Tom. Kalau tadi Pak Tom sudah menjelaskan, sudah menggali, kemarin saya seperti ini, sebetulnya akhirnya Pak Tom mengevaluasi diri sendiri dan tahu ya. Kalau memang kemarin Pak Tom pada saat saya melihat panjenengan, saya supervisi kemarin, itu memang benar-benar KBM itu sudah berjalan sangat bagus. Dimana panjenengan di situ memang sebagai guru yang
tapi bukan guru yang otoriter, tapi lebih ayo ke teman, ayo ke kawal, ke rasanya ke teman. Nah, dari itu saya melihat, oh anak-anak ini kalau gurunya memang friendly gitu kan, biasanya lebih nyaman. Nah itu yang saya nilai dari kegiatan kita kemarin. Terima kasih Mbak Tom atas kesempatannya, sudah memberikan waktu ke saya untuk dapat mensupervisi selanjutnya. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita semuanya bisa lebih baik lagi untuk proses KBM dan teknologi dan menggunakan media pembelajaran, strategi dan itu. Terima kasih Pak Tom atas waktunya saya sampaikan. Ya, terima kasih juga Pak Arif telah mengevaluasi saya dan nantinya buat pembelajaran di kemudian hari. Terima kasih. Oke, alhamdulillah sudah melakukan coaching ya Pak Arif ya dengan Pak Tommy. Pak Tommy nggih? Harus nggih. Jadi sudah saya menilainya sudah cukup bagus. Jadi begini, jadi kalau tinggal kita lihat dari prinsip coaching itu ada prinsip kemitraan, ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Dimana di kemitraan itu ada kriterianya Pak ya. Jadi yang pertama ketika mau coaching tujuannya sudah disampaikan. Tadi saya melihatnya sudah, jadi sudah disampaikan. Oh hari ini kita mau melakukan coaching terkait dengan ini. Gitu. Kemudian ada yang kedua yaitu tidak menggurui atau memberikan saran atau nasihat kepada kamu. Tadi tidak terkesan begitu ya? Istilahnya prinsipnya sama-sama sebagai mitra. Gitu. Kemudian di prinsip berikutnya itu ada proses kreatif. Jadi ada percakapan dua arah antara coach dan dengan selaku coaching rekan sejawatnya ini. Dan tadi saya tidak melihat juga kalau Pak Arif itu terlalu dominan gitu ya. Jadi yang paling banyak berbicara adalah Pak Tommy. Itu sudah sesuai. Kemudian yang berikutnya yaitu kriteria mendengarkan, mengulang, merangkum perkataan. Jadi dari rekan sejawat. Nah, tadi saya melihatnya juga Pak Arif sudah melakukan itu. Jadi ketika panjenengan menjelaskan, Pak Tommy menjelaskan kenapa ini dan itu, tujuan belajar ini dan itu, dan Pak Arif sudah bisa merangkum. Oh ini keywordnya di sini. Gitu. Tadi sudah bagus gitu ya. Kemudian ada pertanyaan yang digunakan merupakan pertanyaan yang menggali ya. Jadi tadi sudah sesuai dengan yang kita pelajari ya Pak ya. Jadi di prinsip coaching itu bukan pertanyaan yang istilahnya sifatnya yaitu menggali ya. Apa kemudian seberapa kan begitu. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang biasa kita sampaikan ke coaching. Kemudian percakapan menghasilkan tindak lanjut. Ya, tadi dari hasil temuan misalnya observasi kemarin seperti ini, kemudian oh ternyata sebaiknya tindak lanjutnya begini. Oh menambah strategi, belajar lagi dengan PKCO-nya. Kemudian tindak lanjut sudah ya. Jadi kemungkinan nanti ditindaklanjuti ya, betul ya? Iya. Dan yang terakhir itu ada percakapan dengan kesimpulan. Jadi tadi kesimpulan juga bukan dari Pak Arif, tapi dari panjenengan selaku mahasiswa. Ya alhamdulillah saya melihatnya seperti itu. Itu yang terkait dengan prinsip-prinsip coaching. Jadi Pak Arif tadi sudah mulai dari awal dengan menggunakan prinsip tentang ya Bapak. Jadi prinsip-prinsip itu di awal, mulai dari awal sampai
akhir itu ternyata sudah dilakukan. Kemudian yang terakhir yang terkait dengan tahapan supervisi sendiri, ya, tadi saya melihatnya begini, di tahapan supervisi itu ada pra-observasi, ada observasi, dan ada pasca observasi. Nah, memang sudah dimasukkan tadi di alurnya, jadi terkait dengan kompetensi apa yang dikembangkan. Tadi kompetensi apa Pak? Kayak dikembangkan? Strategi, terus materinya. Materinya. Oke. Kemudian ada lagi indikator ketercapaiannya. Tadi indikator ketercapaian dari dari observasi tersebut. Ya. Iya. Kemudian di observasinya itu Pak Ari sudah melakukan, ya saya yakin, jadi mencatat, melihat, mendengar segala kegiatan ketika proses observasi. Gitu ya. Yang terakhir karena yang tadi di pascanya hari ini ada beberapa poin juga, jadi menanyakan apa yang sudah dilakukan saat mengajar yang menjadi indikator ketercapaian. Jadi awalnya kan tanya tujuannya apa yang dicapai apa, yang sejalan dengan percakapan di pra-observasi. Kemudian menyampaikan catatan hasil observasi, meskipun tadi disampaikan ya, tidak disampaikan kalau kemarin kami sudah secara penilaian yang dilakukan oleh Pak Ari seperti ini. Kemudian yang terakhir yaitu apalagi yang ingin dikembangkan, ya tadi Bapak ingin mengembangkan strategi pembelajaran, belajar lagi dengan oke, jadi secara umum sudah baik dan sudah mengikuti prinsip-prinsip coaching. Terima kasih atas kerjasamanya dan alhamdulillah proses ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih sudah membantu kita dengan proses coachingnya, mudah-mudahan dengan masukan tadi juga bisa menambah peningkatan yang kita.